Bagi kalian, arti sejarah itu apa sih? Bagiku, arti sejarah itu adalah sebuah bukti konkret adanya suatu proses dalam suatu pencapaian yang pastinya dengan adanya sejarah, kita bisa belajar untuk bisa menghargai suatu proses yang telah terjadi. Namun sekarang tidak sedikit orang yang justru tidak acuh dengan adanya sejarah, yang justru hanya dijadikan objek rekreasi tanpa adanya edukasi. Tapi saya masih bangga karena tidak sedikit pula orang yang datang untuk mengetahui akan adanya sejarah. Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di Gedung Perundingan Linggarjati, sebuah tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh para pendiri bangsa. Gedung ini berlokasi di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Kuningan. Oke, tunggu apa lagi, mari kita dalami sejarahnya. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa bangunan ini yang dijadikan tempat perundingan? Karena ketika itu kedua belah pihak diplomat antara Indonesia dengan Belanda menginginkan tempat berunding di tempat yang netral. Artinya bukan di wilayah kekuasaan kedua belah pihak. Yang kemudian Menteri Mario Lufa Santoso ini menyarankan untuk berunding di sebuah gedung besar di Linggarjati. Karena awalnya gedung ini merupakan bangunan gubuk milik Ibu Jas Hitam yang kemudian dijual ke orang Belanda dan kemudian dirombak menjadi bangunan permanen seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, sebelum dialihfungsikan menjadi museum seperti sekarang, bangunan ini sempat mengalami pergantian fungsi dan kepemilikan, seperti diantaranya pernah menjadi markas tentara, sekolah dasar, dan hotel, sampai pada akhirnya pada tahun 1946 gedung ini diresmikan menjadi museum karena mengingat peranannya yang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, jadi dari mulai gedung, setiap ruang, sampai tempat-tempat serta posisinya ini masih dipertahankan agar benar-benar sesuai dengan keadaan di kala itu. Biar gak makin penasaran, mari kita masuk ke dalam. Pada 11-13 November 1946, bangunan ini menjadi saksi kontak diplomasi pertama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Karena setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya menghirup kebebasan dari Belanda. Karena Belanda masih belum terima dan mencoba untuk menguasai Indonesia kembali melalui nikah dan antara sekutu mengadakan pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran itu mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak, sampai pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan damai dengan melakukan perundingan. Dan disinilah perundingan Linggarjati terjadi. Perundingan Linggarjati adalah sebuah kemenangan besar untuk dunia karena di sini manusia mulai belajar untuk menyelesaikan konflik dengan diplomasi. Oke teman-teman, sekarang saya berada di ruangan perundingan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda. Nah, di sini delegasi Indonesia itu diketuai oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda diketuai oleh Schermerhorn, dan di sini Lord Kirin adalah sebagai penengah atau mediator dalam pertemuan ini. Oke
Oke, jadi dari perundingan Linggarjati ini menghasilkan beberapa isi pokok atau sering disebut juga dengan perjanjian Linggarjati. Bisa kita lihat di sini ada 3 isi pokok perundingan Linggarjati. Memang disayangkan 8 bulan kemudian perundingan Linggarjati dinodai dengan adanya agresi militer oleh Belanda. Namun setidaknya perjuangan diplomasi ini pernah menjadi ujung tombak Indonesia dalam memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajahan sekaligus untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi gimana? Kita semakin bangga kan akan sejarah Indonesia. Yang terpenting sekarang kita selaku generasi muda yaitu bisa menjadi pemuda yang berguna untuk keluarga, nusa bangsa, serta negara sekaligus bisa mengharumkan nama negara bangsa Indonesia di mancanegara.